Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Ernanda Silvia dari Prodi Akuntansi Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Yang pertama, pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Pada umumnya, siklus akuntansi selalu dimulai dari transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan perusahaan dan dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup atau sampai dengan jurnal pembalik. Yang kedua, langkah-langkah penyusunan siklus akuntansi. Yang pertama, mengumpulkan dan menganalisis data transaksi. Kedua, mencatat transaksi atau menjurnal. Yang ketiga, memindah catatan atas transaksi ke buku besar atau istilah lain yaitu memposting ke buku besar. Yang keempat, membuat neraca percobaan atau neraca saldo. Yang kelima, menyusun jurnal penyesuaian. Yang keenam, memposting jurnal penyesuaian ke buku besar. Yang ketujuh, membuat neraca lajur atau kertas kerja. Yang kedelapan, membuat laporan laba rugi. Yang kesembilan, membuat laporan perubahan modal atau laba ditahan. Yang ke-10 membuat neraca. Yang ke-11 membuat laporan arus kas. Yang ke-12 membuat jurnal penutup. Dan yang nomor 13 posting jurnal penutup ke buku besar. Dan yang terakhir membuat neraca saldo setelah penutupan. Yang ketiga, pengertian neraca lajur. Neraca lajur yaitu neraca tentang saldo dan jurnal penyesuaian yang akan menghasilkan informasi laporan keuangan nantinya. Yang keempat yaitu siklus pendapatan. Apa sih pengertian siklus pendapatan itu? Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dan penjualan tersebut. Dan yang terakhir, 3 aktivitas utama dalam siklus pengeluaran. Yang pertama, memesan barang, perlengkapan, dan jasa atau layanan. Di dalam memesan barang, perlengkapan, dan jasa atau layanan memiliki 2 metode pengendalian, yaitu pertama, metode pengendalian persediaan tradisional atau kuantitas, yaitu pendekatan yang didasar pada perhitungan jumlah optimal pesanan untuk meminimal jumlah biaya pemesanan, penggudangan, dan kekurangan persediaan. Yang kedua, metode pengendalian persediaan alternatif terdiri atas yang pertama MRP atau Material Requirement Planning yang bertujuan untuk mengurangi persediaan yang dibutuhkan dengan cara menjadwalkan produksi bukan memperkirakan kebutuhan. Yang kedua yaitu JIT atau Just in Time, yaitu untuk meminimalkan biaya penggudangan maupun kekurangan persediaan. Yang selanjutnya, aktivitas utama menerima dan menyimpan barang, perlengkapan, dan jasa atau layanan. Bagian penerimaan mempunyai 3 tanggung jawab utama, yaitu pertama, memutuskan apakah menerima pengirim. Yang kedua, memeriksa jumlah dan kualitas barang. Yang ketiga, laporan penerimaan adalah dokumen yang digunakan dalam subsistem penerimaan dan siklus pengeluaran.
Aktivitas yang terakhir yaitu membayar barang, perlengkapan, dan jasa atau layanan. Aktivitas utama ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menyetujui faktur penjualan dari vendor untuk pembayaran. Bagian utang usaha menyetujui faktur penjualan untuk dibayar, dan kasir bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.